Sekarang kita lanjutkan ke proses berikutnya. Mungkin kita bakal lanjut beberapa item yang agak detail pada badannya. Contohnya seperti baju, terus hoodie-nya dan sebagainya. Kita coba bikin bajunya sekarang. Untuk bajunya, teman-teman sebenarnya bisa duplikat dari badannya aja gitu ya, biar sederhana. Sorry, ini bagian lututnya saya lupa ngasih loop cut. Jadi bagian-bagian sendi yang bakal patah ya, kayak sikut, lutut, leher, itu harus teman-teman kasih loop cut gitu. Nah, ini saya kasih loop cut 1, terus saya tekan Ctrl B pada keyboard. Saya kasih 2 mungkin, saya bagi 2 seperti ini. Nanti kalau kurang bisa kita tambah. Oke, ini bagian sikutnya juga sudah 2, bagian bahunya atau lengannya saya kasih 1 lagi. Terus di bagian lengannya ini jadi terlalu tegas karena loop cut-nya terlalu banyak. Saya seleksi loop cut-nya, lalu tekan klik kanan, smooth vertex, shift R, gimana hasilnya. Terus saya scale sedikit. Oke, cukup. Leher tadi kayaknya ini juga sudah cukup. Nah, sekarang kita coba untuk membuat baju ya. Saya seleksi badannya, bisa dengan di blok aja, atau kalau teman-teman rasanya subdivision yang mengganggu, balik ke object mode dulu. Saya matikan dulu yang gambar monitor ini. Oke, terus fokus untuk seleksi bagian badannya. Oke, cukup. Saya tekan Shift D pada keyboard. Setelah tekan Shift D, saya klik kanan untuk membatalkan. Terus saya tekan Alt S pada keyboard untuk menambah volume pada bajunya. Set seperti ini, sedikit aja, sudah cukup. Oke, bentar, kayaknya saya Ctrl Z lagi. Bagian tangannya ini perlu diperbaiki sepertinya. Nah, ini bagian tangannya udah saya benerin. Terus sekarang kita ulangi lagi. Shift D, saya klik kanan, Alt S, geser mouse-nya ke atas sedikit aja, lalu klik. Setelah itu tekan P pada keyboard untuk separate selection. Oke, nah sekarang kita balik ke object mode. Itu objeknya harusnya udah pisah antara badan dan bajunya. Oke, sekarang kita perbaiki badannya, tinggal digeser-geser dengan sculpting seperti yang kita lakukan sebelumnya. Terus untuk bagian tengah bajunya itu ada bagian resletingnya ya. Jadi di sini saya akan membuatnya dengan saya tambah loop cut di bagian sini, set Ctrl R. Terus saya pilih loop cut yang bagian tengahnya tadi, dengan menahan LT akan terseleksi otomatis sampai ke atas. Lalu saya tekan X, hapus vertex. Nah, saya seleksi lagi yang baru loop cut tadi. Saya tekan GX, geser. Kalau kita nyalain clipping itu, kalau tergeser dikit aja itu langsung nempel ya. Jadi hati-hati gesernya, jangan sampai nempel, dikit aja. Oke, scale sumbu X biar rata. Terus bagian bawahnya saya tambah loop cut biar lebih tegas. Oke. Nah, sekarang kita bisa menambahkan modifier baru lagi pada bajunya. Saya menambahkan modifier solidify. Solidify-nya saya taruh habis mirror, saya geser ke atas, set. Nah, kita atur ketebalan dari bajunya. Nah, ini ketebalannya bakal menambah ke area dalam dari objeknya. Saya inginnya menambahnya 50-50 gitu.
Ini bajunya 50 ke atas, 50 ke bawah. Jadi caranya offsetnya saya ubah menjadi 0 set. Nah gitu. Terus kita mainkan aja angkanya. Bagian ujung dari bajunya saya tambahkan loop cut lagi. Bagian sini juga sama. Oke, untuk sementara ini cukup untuk bagian jaketnya. Sekarang kita coba menambahkan shawl. Saya membuatnya dari silinder. Terus saya posisikan seperti ini mungkin kira-kira. Nah, terus saya masuk edit mode. Bagian atas dari silindernya saya hapus. Face, bagian bawahnya juga sama. Face, jadi sisa lingkarannya aja seperti ini. Nah, kalau teman-teman merasa susah waktu menghapusnya karena udah diposisikan seperti ini, teman-teman bisa menekan garis miring pada keyboard. Itu bakal masuk ke dalam local view, jadi objek lain tidak akan mengganggu teman-teman waktu ingin menghapus bagian tutup dan bagian alas dari silindernya. Kalau ingin keluar lagi dari local view, teman-teman tinggal tekan garis miring lagi. Terus saya posisikan scale Y, scale Z lagi, bikin lebih tipis lagi. Terus kita lihat ukuran shellnya. Sekarang saya masuk edit mode, saya hapus sebelah, set, sisa sebelah seperti ini aja. Terus saya kasih modifier mirror agar kita lebih gampang saat menggesernya kiri kanannya. Clippingnya saya nyalain. Terus saya masuk ke dalam sculpting mode. Terus, saya balik object mode lagi. Ctrl A, apply scale terlebih dahulu. Terus sculpting mode lagi. Nah, kita geser dengan menggunakan grab tool. Setelah kita geser-geser dengan sculpting menggunakan grab tool, sekarang di bagian tengah dari shell-nya, ini akan saya geser sedikit terlebih dahulu. Bagian tengahnya akan saya kasih loop cut, cukup satu aja terlebih dahulu, lalu saya scale set. Nah, terus teman-teman bisa custom juga, geser juga dengan menekan double G pada keyboard. Lalu saya kasih loop cut lagi, saya double G lagi, geser ke atas, GZ. Saya scale, GZ, scale lagi, terus bagian atasnya juga sama, scale, jadi ada sedikit patahan di antara shell-nya. Sekarang saya akan mencoba untuk menambahkan modifier solidify terlebih dahulu. Kita kasih volume sama, offsetnya saya set jadi 0. Terus saya kasih modifier subdivision surface, ketebalan dari solidify-nya akan saya atur lagi. Oke, ini cukup. Saya masuk sculpt mode lagi, kita geser lagi teman-teman.
Oke, kalau teman-teman perhatikan di referensi saya itu pada bagian belakangnya ada shell yang keluar. Kita bisa membuatnya dengan kita duplikat aja beberapa edge, mungkin satu edge sudah cukup. Saya duplikat, Shift D, tekan Y, geser ke belakang, lalu saya tekan P pada keyboard. Nah, udah pisah objeknya. Terus saya mirrornya saya matiin karena kita cuma butuh satu pada bagian samping kiri belakang aja. Saya masuk ke edit mode, lalu saya scale agak gede. Terus saya extrude ke bawah. Nah, lihat dari samping. Jangan lupa teman-teman balik ke object mode, lalu Ctrl A apply scale, biar nggak ada nge-straight pada objeknya waktu kita kasih modifier lainnya nantinya. Saya tambah beberapa loop cut. Bagian bawahnya juga sama. Bagian tengahnya saya kasih 3 aja terlebih dahulu. Terus ini saya nyalakan proportional editing dengan fall of sharp, saya geser ke arah dalam, lalu saya extrude lagi sampai masuk ke dalam seperti ini. Nah, ini kayaknya kurang lebar, saya geser ke sumbu X seperti ini. Oke, terus pada bagian sampingnya saya kasih loop cut juga biar agak ada ketegasan. Kita geser-geser dikit biar enak. Terus ini ketebalan shellnya mungkin bisa disesuaikan untuk yang keluar ini ya. Mungkin saya kurangin seperti ini cukup. Terus shell yang utamanya kayaknya juga bisa kayak kita kasih loop cut pada bagian ujungnya. Terus ketebalannya juga bisa kita kurangi, mungkin terlalu tebal. Disesuaikan aja sesuai dengan selera teman-teman. Oke, untuk shell sementara cukup segitu dulu. Kita lanjut pada bagian berikutnya. Sepertinya kepalanya ini terlalu lebar. Saya bakal kecilin sedikit dengan menggesernya pada sculpt mode. Dan waktu teman-teman geser, itu teman geser pada bagian yang aslinya ya. Jadi kan sebelah kanan itu asli, sebelah sini asli, dan sebelah kirinya itu hanya hasil dari modifier mirror. Jadi saat teman-teman sculpting, bagian kiri ini tidak akan berpengaruh gitu ya. Sebelah kanan, ini objek aslinya, baru teman-teman bisa menggesernya. Oke, sekarang saya coba untuk membuat bagian hoodie-nya. Untuk hoodie, saya cukup duplikat pada bagian kepalanya saja. Nah, sampai sini cukup. Sampai leher ya. Sama seperti bikin baju tadi. Shift D, klik kanan, Alt S, scale sedikit, tekan P pada keyboard, separate selection. Nah, sorry, ini kayaknya ada yang salah. Saya Ctrl Z lagi. Oke, saya ulang. Shift D. Oke. Lalu kalau misalnya langsung separate juga bisa, saya pisah dulu separate. Terus saya klik lagi, ini bakal dempet dengan badan aslinya ya. Jadi perhatikan bagian lingkaran kuning ini, pastikan cuma menseleksi bagian kepala yang udah diduplikat tadi. Masuk ke edit mode, tekan A, lalu Alt S pada keyboard, kita gedein dikit, segede ini cukup. Terus saya pilih face pada bagian depan, pada bagian wajah kita hapus. Nah, ini bisa kita sesuaikan lagi dengan Alt S. Oke, sekarang tinggal kita geser-geser dengan sculpting ataupun proportional editing seperti yang kita lakukan sebelumnya.
untuk modifier di bagian hoodie-nya, kita bisa copy aja modifier yang ada pada shell-nya, teman-teman. Jadi, teman-teman klik hoodie-nya, lalu klik shell-nya, tekan Ctrl L pada keyboard, terus kita kita copy modifier. Nah, apply scale dulu. Oke, tidak ada masalah. Kita kasih beberapa loop cut di sini biar terlihat lebih tegas. Geser-geser lagi dengan sculpting. Dan ukuran dari solidify-nya bisa teman-teman custom ya, sesuaikan aja. Sebelum kita masuk ke bagian rambut yang menurut saya lebih agak tricky, kita masuk dulu ke bagian sepatu, teman-teman. Jadi untuk bagian bawahnya ini kan masih bolong ya. Jadi akan saya fill dengan menekan F pada keyboard, terus saya kasih sedikit loop cut biar tegas. Terus saya perhatikan dulu shape dari kakinya apakah sudah benar. Teman-teman bisa menseleksi face pada bagian sini. Nah, terus sama Shift D, lalu tekan P pada keyboard, separate. Terus kita balik ke object mode. Kita seleksi yang udah kita duplikat tadi aja, masuk ke edit mode, tekan A, tekan ALTS, kita scale sedikit, dikira-kirain aja ukuran sepatunya. Terus saya scale sumbu Z 0 biar benar-benar flat ya pada bagian bawahnya. Terus saya F pada bagian bawah, lalu saya kasih loop cut biar ada ketegasan di bagian bawah. Sorry, sebelum kita kasih loop cut, bagusnya kita kasih dulu bagian depan dari sepatunya dengan mengextrude face pada bagian sini. Kita geser terlebih dahulu, GX ke samping. Nah, terus face ini aja ya, ini udah saya potong dua tadi ke depan. Terus ini juga bisa kita sesuaikan scale X, ini bikin lebar juga. Oke, terus saya kasih loop cut pada bagian bawah biar lebih tegas. Sip. Terus ini bisa teman-teman geser sesuai kebutuhan ya. Oke. Terus bagian atasnya, loop cut atasnya, scale Z0 juga saya bikin flat. Harusnya sepatu itu agak gini ya, agak miring ke depan gitu loh. Terus saya extrude ke atas lagi. Ini kalau ingin dibikin tegas juga bisa diatur ya, kasih loop cut. Bagian belakangnya kayaknya perlu dibenerin posisinya. Oke. Nah, terus sama, saya akan kasih modifier solidify juga. Offsetnya saya kasih 0, solidify saya taruh di atas. Terus ketebalannya teman-teman sesuaikan aja, kita lihat di referensi bagaimana bentuknya. Terus kalau ingin dikecilin, gunakan ALTS, geser ke samping. Oke. Terus bagian atasnya kita bisa extrude scale, extrude ke bawah. Nah, ini hati-hati karena clippingnya nyala, kita matiin dulu. Bakal nempel kayak gitu ya. Coba saya hapus lagi dulu. Oke.
sesuaikan lagi ukuran sepatunya. Kalau misalnya terlalu gede, tinggal di scale aja di bagian diameternya. Terus juga thickness dari solidify-nya bisa kita atur. Nah, kita juga butuh sedikit loop cut ya pada bagian sini, soalnya kakinya bakal bisa apa ya namanya, saat kita bikin animate tanah, dia jalan di atas tanah itu bakal ada bagian yang keinjak kayak gini. Aduh, bunyi lagi. Injak kayak gini. Oke, kita geser-geser lagi. Saya ingin ada seperti garis seperti ini di bawahnya. Jadi bisa kita duplikat face ini. Shift D masih sama, tekan P, separate. Habis itu masuk ke object mode dan seleksi dia sendiri. Masuk ke edit mode. Terus kita geser ke atas saja. Satu edge ini, tekan A, LTS, kita gedein dikit. Dan jadilah garis pada bagian bawah sepatunya. Saya kasih loop cut pada bagian bawah biar lebih tegas. Loop cut pada bagian atasnya juga. Oke, begitu kira-kira untuk bagian sepatunya. Dan celananya sebenarnya tidak butuh ya, karena bagian badannya ini cukup kita kasih warna aja, nanti bakal kelihatan seperti celana. Tapi untuk shape badannya bisa kita sesuaikan lagi. Terus bajunya harusnya ada baju bagian dalam juga. Ini kan langsung apa ya, kayak jas hujan gitu ya. Nah, kalau ingin baju bagian dalamnya biar double, solidify-nya saya kurangi lagi, set. Terus pada bagian ujungnya saya perdekat lagi seperti ini. Oke. Ini terlalu besar. Nah, terus ada garis juga ya bagian sini ya. Bagian sini itu sama seperti bikin sepatu tadi sih. Bisa teman-teman extrude scale, extrude ke belakang, nah gitu. Terus kita sesuaikan lagi ukurannya, kalau terlalu besar kita kecilin. Terus kita lanjut pada baju bagian dalamnya, kita duplikat aja yang ini, loop cut ini juga, dan loop cut ini juga. Terus Shift D, lalu ALTS, kita kecilin volumenya, tekan P, separate, terus geser keluar seperti ini. Terus untuk solidify-nya kita kecilin, set, scale lagi, kita sesuaikan. Nah, ini udah cukup, atau mungkin bisa digeser keluar dikit. Nah, terus badannya nanti bakal kita hapus juga ya, di akhir gitu loh. Oke, terus untuk tangannya, karena saya malas untuk animate jari, tangannya kita bikin seperti tangan Doraemon aja, bulat gitu ya. Ini ada berapa vertex ya, ada 8. Nah, saya bakal bikin silinder, UV sphere. Terus saya ubah ini segmennya mungkin menjadi 8. Terus ringnya juga 8. Saya scale, rotasi 90 derajat. Saya taruh di sini. Oke. Terus saya hapus vertex bagian sini. Vertex. Terus baru kita sambungkan tangannya. Oke, ini kita hide dulu biar nggak ganggu. Kita join aja langsung, Ctrl J. Nah, terus seleksi kedua loopnya yang udah kepotong, tekan F3, bridge edge loop, dan langsung tersambung. Mungkin kita kasih beberapa loop cut bagian lengannya, pergelangannya. Alt TH lagi untuk memunculkan
objek lainnya. Terus bisa kita geser ke dalam lagi. Sip. Oke. Ini kayaknya kita tidak perlu detail vertex banyak ini, jadi saya hapus bagian tengahnya. Dan baju bagian dalamnya, karena saya menggesernya di object mode tadi ya, jadi vertexnya kegeser ke sini dan mirrornya juga kacau. Jadi akan saya reset lagi, Ctrl A, Apply Alt Transform. Oke, terus bajunya mungkin saya geser-geser lagi ya. Saya masih belum puas dengan hasil bajunya. Terus kalau teman-teman lihat itu ada di bagian tengah bajunya kayak garis gitu ya. Kayaknya ini udah boleh kita apply mirrornya ya. Bakal saya apply mirrornya. Jadi kita bisa mulai bikin hal-hal yang tidak simetris. Contohnya bagian tengah ini. Nah, dan ada garis set gitu ya. Sorry, kayaknya masih butuh mirror deh. Saya akan duplikat ini dan bagian sini sampai belakang. Saya separate aja deh, saya pisah. Bakal kayak gini hasilnya. Sorry, sebelum saya separate, harusnya saya geser dulu bagian sini ke agak ke tengah. Nah, gitu. Ini juga geser ke atas. Baru kita separate. Terus tekan P, separate selection. Terus bisa kita kasih loop cut di sini biar ada sedikit ketegasan. Oke, ini juga saya bakal kasih loop cut, set biar mereka mepet. Oke, bisa teman-teman lihat, ini untuk satu karakter ya, vertexnya masih 8000 dan itu masih normal ya untuk satu karakter. Untuk satu karakter itu mungkin paling banyak 100.000, itu udah banyak banget sih itu, 100.000 untuk satu karakter. Dan kebetulan karena karakter yang kita bikin juga karakternya low poly, tidak detail ya. Jadi kalau udah lebih dari 20.000 itu udah aneh sih. Tapi semoga tidak terjadi lah ya. Soalnya kita juga punya objek yang harusnya memiliki vertex yang banyak, yaitu pada bagian rambut. Kita bakal lanjut pada bagian rambutnya pada video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Yuk.